Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan event Mahadewa Kicau Burung Victoria 8. Untuk itu, di studio sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Andre Sulkarnain, STMAP. Selamat siang, Mas Andre. Siang, Mustafa. Oke, dan yang berikutnya adalah Mas Bayu dari komunitas burung Mahadewa. Oke, selamat siang, Mas Bayu. Selamat siang, Kak. Oke, Mas Bayu, Pak Andre, kita ngobrol santai mengenai pelaksanaan ini ya. Bagaimana konsep pelaksanaannya, kemudian kapan akan dilaksanakan. Yang pertama kepada Mas Andre. Mas Andre, kenapa lomba kicau burung ini dilaksanakan? Ya. Ada kepermintaan dari masyarakat atau bagaimana? Oke. Jadi memang pelaksanaan Mahadewa Kicau Burung Victoria 8 ini terlaksana karena memang begitu banyak komunitas pecinta burung, khususnya di Kabupaten Sumeneb ini, Mas. Jadi kami selaku dinas yang membidangi salah satunya bidang kebudayaan, pariwisata, olahraga, jadi merasa perlu untuk mengakomodir komunitas pecinta burung, salah satunya dengan pelaksanaan Mahadewa Kicau Burung Victoria 8 ini. Oke, ini ada berapa kira-kira komunitas burung yang ada di Sumeneb? Mungkin bisa dibantu, Mas. Komunitas mungkin apa jenis burung? Oh, komunitasnya kan biasanya ada kelompok-kelompok. Oh ya. Ya itu maksudnya ada berapa, Mas? Di sini yang selama saya tahu komunitas itu ada komunitas Sogon, Oh, gitu ya. komunitas Lovebird, komunitas Murai, Cucak Hijau. Oke, tapi itu nggak bisa dalam lomba seperti ini. Apakah semua jenis burung diadu dalam tanda kutip, ataukah memang ngadunya itu sama-sama lovebird atau apa gitu? Ya. Berbeda itu ya? persesi. Jadi persesi itu khusus untuk Lovebird semua. Sesi selanjutnya itu misalkan selanjutnya Murai, kelas Murai Batu ya Murai Batu semua. Oke, jadi semua komunitas itu akan dapat tempat ya di tanggal berapa? 6. 6. Oke, oh iya ya. Kalau dinas sendiri bagaimana, Pak? Untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini? Ya. Jadi kami dalam rangka bentuk perhatian kami ke khususnya komunitas Mahadewa Kicau Burung Victoria 8 ini, kami memberikan dana stimulan gitu, ya. untuk membantu terlaksananya pelaksanaan Mahadewa Kicau Burung Victoria 8 ini. Gitu. Harapan kami jadi tidak lain dan tidak bukan, kami harap untuk komunitas burung ini bisa terjalin silaturahim. Itu pertama. Iya. Kemudian karena memang ini tingkat nasional ya, jadi kami berharap memang seperti arahan yang terhormat Bapak Bupati bahwa pariwisata ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Dengan adanya lomba Mahadewa Kicau Burung Victoria 8 ini, yang pesertanya juga banyak dari luar kabupaten. Jadi harapan kami itu bisa menggeliatkan UMKM. Itu yang pertama. Bisa menggeliatkan perhotelan. Jadi otomatis akomodasi ya. Akomodasi. Jadi otomatis para pecinta burung ini membutuhkan tempat menginap. Betul. Juga makan. Jadi otomatis akan mendapat imbasnya semuanya, Mustafa. Oke. Rencana pelaksanaannya itu berapa hari, Pak? Ya, kalau jadi untuk acara Mahadewa Kicau Burung Victoria 8 ini dimulai di Jumat malam. Ya, jadi itu ada satu kelas. Tanggal 4 berarti. Tanggal 4 ya. Ada satu kelas yang dilombakan, kemudian mencapai puncaknya itu di hari Minggu. Berarti 4, 5, 6 ya? Ya. Jadi juga memberikan kesempatan kepada peserta yang dari luar kota sehingga masih bisa berlama-lama di Sumeneb. Jadi mulai dari mungkin Jumat malam sudah berangkat, Sabtu sudah di Sumeneb untuk persiapan burungnya, untuk tampil di puncak acaranya itu di tanggal 6. Tanggal Jadi 6 ya? mulai hari jam Minggu ya? Ya, hari Minggu.
6 Juli 2025. 6 Juli. Ya. Oke, saya coba beralih ke Mas Bayu. Mas Bayu, sebenarnya Mahadewa Kicabulu Victoria 8 ini kan saya melihat bahasanya begitu puitis ya. Ini bisa dijelaskan, saya penasaran. Jadi apa itu Mas? Mahadewa Victoria itu apa itu? Itu tajuk kita dalam menyelenggarakan sebuah event. Oh, itu tema maksudnya? Ya. Jadi dengan angka belakang itu 8 berarti kita sudah menggelar event ini sudah ke-8 kali. Jadi dari launching pertama, pembukaan sampai saat ini. Jadi kurang lebih kita itu Mahadewa berdiri sudah 8 tahun. Oke, berarti Mahadewa itu nama komunitasnya. Ya. Victoria itu tema. Ya. Bisa dikatakan temanya ya nanti tajuknya itu meraih kemenangan lah. Oh gitu. Iya. Bagaimana juga ceritanya ketika Mahadewa ini menjadi pelaksana? Apakah memang ini kegiatan rutin tahunan atau bagaimana? Ya sebenarnya kita tiap tahun itu punya jadwal event. Untuk pertamanya kan kita istilahnya itu tiap tahun kan anniversary, Pak. Oh iya. Nah tiap tahun, jadi setiap karena berhubung kita juga mendapatkan informasi tentang kalender event, ya kenapa enggak kita melakukan sebuah kerjasama dengan dinas terkait dalam hal itu ya. Akhirnya kami coba dan alhamdulillah bisa tembus sampai saat ini dan sudah 2 tahun ini, Pak. Iya. Bersama pemerintah. Disebut Porapar ya. Oke. Mas, tadi kan sudah disebutkan dengan Pak Kabid, rentetan acara dari tanggal 4, 5, dan 6. Mungkin bisa dijelaskan hal yang lebih spesifik dan menarik di antara rangkaian itu. Biasanya kan kalau panitia pelaksana itu berpikirnya sudah detail kan ya. Gimana tamu datang, terus gimana tamu ditawarkan tempat-tempat wisata di Sumeneb. Nah, bisa dijelaskan itu? Ya menurut pengalaman kami dari dulu, jadi kita itu bukan cuman di tanggal 6. Mungkin tanggal 6 itu adalah sebuah puncak berkumpulnya di mana beberapa jenis burung itu akan dilombakan. Dan untuk tanggal 4 malam itu malam Sabtu itu satu jenis burung saja, Pak. Jadi satu jenis burung itu jenis burung Trucuan. Itu dimulai 8:30 malam. Tanggal 4 ya, berarti Jumat malam ya. Malam Sabtu. Ya untuk lokasinya di mana, Mas? Lokasinya itu di Pangarangan, Jalan Kurma, Gang 3. Oh, iya. Daerah dekat kompleks pemakaman itu ya. Dari sana ya. Ya, lanjut. Ya untuk persiapan biasanya itu kan dari pemesanan tiket itu semua sudah, dan kita menggunakan sistem transfer, Pak. Iya, Pak. Apanya itu? Pembelian tiketnya. Jadi mungkin kalau untuk lokalan kita beri kelonggaran bisa karena kita bisa bertatap muka, jadi bisa pembayarannya cash tunai. Jadi untuk yang dari luar kota itu sudah ditutup tanggal 30 kemarin. 30 Juni ya. Target peserta berapa, Mas Bayu? Kalau target ya kita targetkan full semuanya. Ya berapa? Hitungannya apa 100 orang, apa 5.000 orang kan begitu? Oh kalau itu gak tentu, Pak. Jadi itu kan rentetan pemesannya. Jadi kalau kita itu langsung main jumlah peserta. Jumlah peserta itu orangnya atau burungnya? Burungnya. Oke, burung. Burungnya. Berapa burung yang rencananya di ini? Kalau untuk yang masuk sekarang itu kita perkirakan 1.200. 1.200 peserta. Ya burung ya maksudnya. Ya, peserta itu burung. Peserta. Kita kalau berpikir peserta kadang-kadang kalau orang yang awam tuh mikirnya orang gitu. Ya. Ini berarti burung. Ya. Berarti itu berkaitan dengan tiang ya, tiang sama ini kan, tiang pancang juga harus disiapkan cukup ya. Ya jadi itu kan gini, Pak. Jadi pelaksanaannya itu kita per sesi. Jadi satu sesi itu ada yang 40 gantangan satu kali naik, ada yang 16 gantangan, ada yang 24 gantangan, ada yang 32. Bisa dijelaskan gantangan itu gimana? Nah, gantangan maksudnya gantangan itu jumlah burung yang akan digantung di sana. Jadi dalam satu sesi itu ada yang
satu kali main itu ada 24 burung. 24 burung. Nah, ada yang 40 burung, ada yang 16 burung. Oke, berarti yang namanya tiang gantangan itu bisa sampai 50 ya jumlahnya? Yang kami sediakan di gantangan kami semua ada 60. Oh, 60. Ya. Iya, itu ya. Oke. Kemudian peserta terjauh sampai sekarang apa ini kan nasional? Iya. Nah, itu dari mana? Kalau sekarang terjauh itu mungkin Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Yang dari Sumatera nggak ada ya? Belum ya. Okay. Karena gini, mungkin di tahun ini kita itu untuk satu jenis burung lovebird itu mau naik lagi Pak, mau booming lagi. Iya nah, itu. Mungkin tidak seperti yang sudah pernah kita jalankan di tahun 2019 itu, bahkan dari Kalimantan itu ada Pak. Oh ya, hadir. Segitunya ya. Luar biasa. Kalimantan, Bali itu sampai. Kalau saat ini info yang masuk ya Jawa Barat, Jawa Tengah, ya untuk Jawa Timurannya itu Jember, Situbondo, terus Probolinggo sampai Banyuwangi sana. Ada. Bahkan Bali juga ada. Oke, jadi peserta itu sudah ini ya, sudah cukup banyak ya, cukup banyak. Nah itu nanti untuk juaranya sendiri bagaimana itu Pak? Apakah memang dibedakan, misalnya kelas lovebird, kelas ini, pastinya begitu ya? Iya, untuk kejuaraan itu biasanya berlangsung per season Pak. Jadi misalkan season awal misalkan kita mainkan kelas lovebird vector A. Jadi ya kejuaraan di lovebird vector A itu nanti ada. Dengan peserta sekian kita ambil sekian. Itu ada nanti. Semua itu sudah ada tabelnya. Ya, biasanya hadiahnya besar-besar ya, gede-gede. Ya tergantung pendaftarannya juga. Oh gitu ya. Tapi ini lebih pada hobi ya. Ya. Oke, hobi. Saya coba kembali ke Pak Kabid. Harapan pemerintah sendiri dalam event-event seperti ini kira-kira apa? Misalnya paket wisata harus laku. Nah ini mumpung ada pelaksana, tawarkan tempat wisata Sumeneb biar nanti mereka yang datang tidak hanya ngadu burung gitu. Nah itu gimana? Mumpung ada panitia. Gitu. Jadi memang harapan kami selaku Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Pariwisata dengan adanya kalender event ini tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Itu pertama. Jadi dengan adanya peserta dari luar kota, harapan kami dapat membawa mereka untuk mengelilingi Sumeneb. Itu. Dan strateginya betul sekali dari panitia itu menyelenggarakannya mulai dari hari Jumat malam. Jadi masih ada mungkin Sabtu misalnya masih untuk keliling menikmati wisata kuliner, menikmati wisata mungkin yang dekat-dekat aja, Pantai Lombang, Pantai Selopeng, mungkin untuk wisata ke museum. Harapan saya seperti itu. Selain juga supaya bisa menginap Mas Taufan. Iya itu. Ya. Begitu. Jadi memang sudah benar apa yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksana, sehingga apa? Jadi hotel-hotel di Sumeneb ini dapat ikut juga menikmati dari terlaksananya kalender event itu sendiri. Ya, Mas Bayu, dari penjelasan Pak Kabid barusan kan bisa kita simpulkan artinya bagaimana nanti komunitas burung ini, Mahadewa itu juga terlibat dalam upaya menjual potensi wisata Kabupaten Sumeneb. Mas Bayu sendiri sudah punya paket tour untuk wisata Sumeneb? Kalau saya sendiri enggak, maksud saya kan pasti ada grupnya ya, terutama yang dari luar daerah. Ditawarkan enggak paket tour yang ada di Sumeneb? Belum ya. Oke, nanti bisa kita bantu ya Pak Kabid. Siap. Nah itu nanti ini mumpung masih jauh-jauh hari Mas. Iya. Jadi nanti kita bantu, kita flyernya, brosurnya kita kasih biar teman-teman terdampak. Teman-teman ya. Itu benar. Coba hal-hal seperti itu sebenarnya kita juga butuh karena dari hari Jumat
malam Sabtu kita mulai, pasti ada hari senggang seperti Pak Kabit katakan di hari Sabtu. Ya. Nah, dan dari semua yang sudah berlalu, kita kan seperti Pak Kabit bilang tentang hotel. Iya. Nah, ya kita juga ada panitia khusus untuk perhotelan, Pak. Seksi akomodasi istilahnya. Ya, jadi ketika ada pemain dari luar butuh tempat tinggal, ya kita infokan ini kalau mau menghubungi hotel maunya seperti apa. Karena kan pemain burung itu kan maunya gak sembarang, maksudnya bukan masalah mahal enggaknya Pak Orgel ya. Tapi untuk kenyamanan burung mereka, Pak. Jadi kita yang orang sini, jadi kita punya pandangan ketika mereka saya minta hotel yang di depannya itu ada halamannya. Ada kayak balkon ya. Balkon. Jadi kita itu sudah punya, tim kita sudah punya pandangan. Oh, berarti orang ini harus taruh di sini. Juga ada losmen di Sumeneb di sini juga kita pakai. Kita kayaknya gini Mas Bayu, harus ada lagi yang harus menurut saya seksi promosi wisata. Nah tugasnya itu jualan aset Sumeneb. Iya kan? Siap. ini usul. Ini Pak Kabit nanti pasti sangat setuju. Gimana Pak Kabit? Saya sangat setuju sekali Mas Afan. Jadi nanti bisa langsung ditawarkan paling enggak wisata dalam kota, city tour. Jadi yang tidak perlu terlalu membutuhkan waktu maupun apalagi kan tujuan mereka untuk bersilaturahim. Sesama pecinta burung. Dan juga mungkin saling tukar menukar informasi terkait koleksi yang mereka miliki. Jadi bisa ya di museum, bisa ke sambil menikmati kuliner. Itu saja dulu yang paling penting. Setelah itu mungkin bisa lebih luas lagi kalau misalnya mau ke Pantai Lombang, mau ke Pantai Selopeng. Itu bisa ditingkatkan. Oke, berarti intinya nanti Mas Bayu di grupnya yang teman-teman yang dari luar kota itu bisa saja di-share masalah mereka. Oh sudah, saya akan kembali liburan bulan depan sama anak-anak. Itu hal yang berbeda. Tapi kalau dalam konteks ini waktunya mepet, paling ke museum, ke Kaldu Kokot atau kemana-mana. Nah itu menurut saya. Saya pikir ini masukan ya dari. Iya Pak. Iya. Masalah. Oke, ada tantangan nggak Mas dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini? Peserta berkurang atau gimana? Ya kalau tantangan di situ. Hal-hal yang paling membuat kita rumit itu dalam pemesanan tiket, Pak. Tiketnya. Karena orang itu berlomba-lomba, jadi kita itu kan tidak bisa langsung ini langsung dapat enggak. Jadi ketika sudah beberapa kelas yang diminta itu full, ya kadang mereka mikirnya aneh-aneh. Oh ini pasti untuk orang dalam gini ya seperti itu. Ya akhirnya kita taruh mereka itu di daftar tunggu. Jadi ketika sudah ada jadwal batas akhir pembayaran untuk luar kota itu tidak mereka penuhi, jadi kita geser tiketnya ke daftar tunggu yang sudah nunggu. Jadi di situ yang paling menantang. Artinya begini Pak Kabit, hampir setiap lomba atau festival tuduhannya sama. Oh, panitia curang, ada orang dalam gitu-gitu. Betul. Padahal dalam lomba burung ini Pak Mahadewa itu tidak main-main. Karena kita juga menggandeng sebuah EO besar yang ada di Jawa Timur. Oh gitu ya. EO besar, EO. Apa itu EO-nya? Dewa 99. Dewa 99. Ya, jadi untuk menjadi pengadil nanti di lapangan itu bukan cuma kita Mahadewa, tapi jurinya juga dari Sidoarjo. Dewa 99 itu adalah EO di burung ya? Iya. Khusus burung memang. Khusus burung memang. Oke. Ya. Jadi sudah ahli ya kemana-mana. Tim mereka ya Dewa 99. Jadi ketika setiap event kita pasti kita gandeng mereka karena mereka juga bisa dikatakan sebagai guru kami lah dalam dunia burung di sini. Berarti bukan punyanya Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani kan Dewa 19. Ini Dewa 99. Dewa 99. Ya oke. Mungkin pertanyaan terakhir Mas Bayu. Mahadewa itu untuk kesekian kalinya sudah masuk dalam kalender event Sumeneb. Nah, bagaimana pandangan Mas Bayu sebagai komunitas di mana eventnya masuk ke kalender event Sumeneb? Sementara kadang ada pendapat bahwa kalender event Sumeneb ini hanya ada negatif, ada pro dan kontra. Nah, saya minta pendapatnya itu gimana? Ya, kalau menurut saya
Kalau penilaian orang pro dan kontra itu pasti sudah ada, Pak. Itu ya. Ya. Tapi nilai positifnya bagi kami selain dapat lebih mengangkat nama dan mengangkat hal-hal positif yang ada di dalam, juga kan kita bisa dalam keuntungannya menggandeng dengan kepemerintahan itu, Pak, lebih positif, Pak. Lebih positif. Dan kami juga kan bisa membantu seperti yang Pak Kabit tadi bilang tentang kepariwisataan, tentang kulineran, itu suatu masukan yang baik buat saya itu tadi. Ya harus dicatat. Ya. Harus dicatat dan kemudian segera eksekusi. Ya, siap. Karena tinggal 2 minggu loh. Karena yang pernah saya itu kan juri kita itu kan ada yang dari Sidoarjo itu, Pak. Jadi mereka itu satu makanan khas yang kita miliki seperti kaldu itu, mereka itu agak asing di mereka. Nah, itu. Jadi ketika melihat makanan kaldu itu, Pak, mereka taunya itu kacang hijau. Iya benar. Tapi setelah dimakan itu kok gak manis katanya. Iya, itu manis ya. Orang Jawa gitu. Itu yang paling mereka ingat. Iya. Di tempat kita saat ini. Oke, Pak Kabit, sebelum diakhiri mungkin ada yang perlu disampaikan pada masyarakat. Ya, jadi dapat kami sampaikan, Mas Taufan, bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb, khususnya pecinta burung maupun yang masih belum menikmati burung secara profesional, dapat mengunjungi lapangan Single Factor Mahadewa di Desa Pangarangan. Ya. Bisa menikmati nanti kicauan burung yang kelasnya ini sudah nasional. Dan kami butuh dukungan semua pihak untuk memajukan pariwisata di Sumeneb. Oke. Ya, mungkin Mas Bayu ada tambahan untuk closing statement? Lanjut aja. Cukup ya, udah cukup. Oke, kita akhiri dulu ya. Sobat wisata, demikianlah perbincangan kita kali ini bersama Bapak Andre Zulkarnain STMAP dan juga Mas Bayu dari komunitas Burung Mahadewa. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.